Bubur sumsum hijau mutiara dijamin enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my YouTube channel Aminah Channel. Hari ini saya mau buat takjil yang manis-manis ya teman-teman. Bubur sumsum hijau mutiara dan bahan-bahannya sebagai berikut. 100 gram sagu mutiara, 200 ml santan instan kara, 5 sendok makan gula pasir, sirup marjan secukupnya, 5 sendok makan tepung beras. Di sini saya menggunakan tepung beras Rose Brand. Gula merah, karena di sini sisa gula merahnya saya tinggal sedikit ya, jadi saya gunakan seadanya saja. Seperti ini. Jika ada lebih banyak lebih baik ya teman-teman. 2 lembar daun pandan yang sudah saya ikat simpul. Garam halus secukupnya. Untuk pewarna hijau bubur sumsum saya menggunakan pasta pandan secukupnya. Pertama-tama saya merebus air sebanyak 600 cc untuk merebus sagu mutiaranya. Biarkan air mendidih dahulu, setelah itu masukkan sagu mutiaranya dan rebus selama 10 menit. Setelah direbus 10 menit ini belum matang ya teman-teman. Nah, saya tutup dan saya matikan apinya dan biarkan selama 30 menit. Dan ini hasil setelah didiamkan selama 30 menit, belum matang sempurna ya teman-teman. Ini masih dalam proses perebusan kembali. Rebus kembali selama 10 menit dengan api sedang atau cenderung kecil. Lalu aduk-aduk seperti ini, biarkan hingga airnya mendidih. Setelah perebusan kedua 10 menit, saya tambahkan sirup marjan secukupnya. Aduk-aduk hingga sirup marjan dan sagu mutiaranya tercampur merata. Biarkan hingga airnya mendidih dahulu. Setelah sagu mutiara dan sirup marjan direbus kembali selama 10 menit dan mendidih seperti ini, matikan apinya dan tutup kembali selama 30 menit. Nah, ini hasil sagu mutiara yang sudah dibiarkan selama 30 menit ya teman-teman, matang sempurna. Hasilnya sangat cantik dan warnanya sangat bagus ya teman-teman. Tuang ke dalam mangkok dan sisihkan. Sekarang saya akan membuat bubur sumsumnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 5 sendok makan tepung beras dan air sebanyak 600 ml air. Aduk-aduk hingga tepungnya tidak menggerindil. Tambahkan 3 sendok makan santan instan kara agar bubur sumsumnya tambah gurih ya teman-teman. Lalu aduk kembali hingga santan dan juga tepung beserta air tercampur merata. Beri sedikit garam halus agar hasilnya tambah gurih. Lalu beri sedikit pewarna hijau. Di sini saya menggunakan pasta pandan ya teman-teman. Nah, untuk warna hijaunya dikira-kira saja sesuai selera. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan setelah tercampur merata, saatnya direbus. Pastikan tepung tidak ada yang menggerindil ya teman-teman. Nah, jangan lupa tambahkan 1 helai pandan yang sudah ditali simpul. Saatnya direbus. Masak dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, dan selalu diaduk-aduk seperti ini agar hasilnya
bagus, tidak menggumpal dan tidak mudah gosong. Jika tidak diaduk-aduk seperti ini nanti menggumpal dan mudah gosong dan juga tidak matang merata ya teman-teman. Jadi terus diaduk-aduk seperti ini hingga bubur sumsumnya matang sempurna. Nah, ini warnanya cantik sekali dan aromanya sangat-sangat gurih ya teman-teman. Aduk terus hingga matang. Nah, ini sudah mulai matang. Di sini videonya saya percepat durasinya agar tidak bosan untuk menonton ya teman-teman. Nah, aduk-aduk hingga tanak dan matang. Nah, seperti ini sudah matang ya teman-teman. Dan dirasa sudah matang, angkat dan sajikan. Alhamdulillah, bubur sumsum hijau dan sagu mutiaranya sudah matang sempurna. Dan ini sagu mutiaranya sudah matang sempurna dan warnanya juga cantik ya teman-teman. Dan ini bubur mutiaranya sangat wangi sirup marjan. Untuk langkah selanjutnya saya akan membuat kuah kincanya ya teman-teman. Di sini saya beri 1 helai pandan yang sudah diikat simpul dan juga gula merah. Karena gula merahnya sisanya cuma sedikit, jadi saya tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Masak hingga gulanya larut. Setelah kinca atau kuah gula merahnya sudah matang seperti ini, angkat dan saring agar kotoran dari gula merahnya terpisah. Kinca gula merah atau kuah gula merahnya sudah matang dan sisihkan dahulu. Lanjut untuk membuat kuah santannya. Di sini saya menggunakan 100 ml santan kental ya teman-teman dan tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk seperti ini, kita masak hingga mendidih dan jangan lupa tambahkan juga sedikit garam halus. Lalu aduk-aduk kembali, masak hingga santannya mendidih ya teman-teman. Alhamdulillah, bubur sumsumnya sudah matang sempurna dan juga kuah santan, kinca gula merah juga beserta bubur mutiaranya siap disajikan. Untuk cara penyajiannya bebas ya teman-teman. Di sini saya pertama-tama ambil bubur sumsumnya. Lalu bubur mutiaranya. Selanjutnya siram dengan kuah kinca atau kuah gula merahnya. Dan terakhir siram dengan kuah santan kentalnya ya teman-teman. Wah, ini tuh cantik dan gurih sekali aromanya ya teman-teman. Bubur sumsum hijau mutiaranya siap disajikan. Sangat cocok untuk menu takjil, bisa dinikmati hangat ataupun dingin. Rasanya dijamin mantul, manisnya pas, gurihnya juga pas, nikmat, enak betul. Selamat mencoba. Jika kalian suka video saya, silahkan like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks for watching, see you next video, bye bye.